Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya? Semoga kasih dan anugerah Allah senantiasa menaungi kita semua. Bapak Ibu, pagi hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22 dengan judul perikop nasihat-nasihat. Saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang, perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Bapak Ibu Saudara, pada bagian selanjutnya, Paulus menuliskan beberapa kewajiban yang perlu dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Kita dapat lihat hal ini dalam ayat 12-15, serta ciri-ciri orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, ayat 16-22. Kewajiban yang dimaksud adalah kewajiban untuk menghormati pemimpin rohani sebab panggilannya dalam Tuhan, serta kewajiban untuk saling menegur, menasihati, menghibur, dan menunjukkan kasih kepada saudara seiman lainnya. Sedangkan ciri-ciri orang yang menanti-nantikan Tuhan, ada 5 cirinya. Yang pertama yaitu bersukacitalah senantiasa, yaitu komitmen untuk menjalani kehidupan dalam sukacita, sebab Allah sebagai sumber sukacita berdiam dalam hati kita. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-16. Lalu yang kedua, ciri yang kedua adalah tetaplah berdoa. Kalimat ini memiliki pengertian, mari kita berfokus pada kebenaran bahwa Allah ingin mendengar kita untuk meminta kepadanya apa yang menjadi kebutuhan kita serta kesanggupannya dalam memenuhi permohonan tersebut. Hal ini dapat kita lihat dalam ayat yang ke-17. Lalu ciri yang ketiga yaitu mengucap syukurlah dalam segala hal. Merupakan cara pandang kita terhadap kebenaran bahwa Allah memegang kendali atas peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Sehingga hati kita selalu mengucap syukur atas kebaikan dan pemeliharaannya. Hal ini dapat kita lihat di dalam ayat yang ke-18. Lalu pada ciri yang keempat yaitu bergantunglah pada Roh Kudus sehingga kita dapat senantiasa bersukacita, berdoa, dan mengucap syukur. Dapat kita lihat dalam ayat 19 sampai 21. Lalu ciri yang kelima, ciri yang terakhir adalah hiduplah dengan arif dan bijaksana, ayat 22. Dan dengan hal ini memiliki pengertian bahwa kita perlu untuk memiliki cara hidup yang saleh, yaitu dengan cara menjauhkan diri kita dari segala jenis kejahatan. Saudara, nasihat-nasihat Paulus ini mengingatkan kita kembali untuk tetap menjaga kehidupan tetap berkenan di hadapan Tuhan menjelang kedatangannya yang kedua. Jika kita merenungkan firman ini dan kemudian menemukan bahwa kita belum sepenuhnya memiliki ciri-ciri dari orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, maka mari setiap kita untuk meneguhkan hati kita untuk hidup dalam ciri-ciri tersebut, agar pada saat kedatangannya kita tetap ditemukan setia dan berkenan di hadapannya senantiasa. Saudara, mari sejenak kita merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, apakah kita sudah menjalani kehidupan yang berkenan kepada Allah menjelang kedatangannya yang kedua?
Jika belum, mari kita berdoa untuk meminta kekuatan kepadanya agar dapat hidup berkenan kepadanya menjelang kedatangannya yang kedua. Demikian firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang menasihatkan setiap kami, Tuhan. Jika pada pagi hari ini kami menyadari ada bagian dari hidup kami yang belum sepenuhnya berkenan kepadamu, mari tolong kami, Tuhan, untuk kami bisa meninggalkan hal itu, Tuhan, dan kami bisa hidup sepenuhnya berkenan di hadapan-Mu. Engkau yang akan terus membentuk kami, Engkau yang akan terus menyempurnakan kami, Engkau yang akan menolong kami di dalam kami hidup dengan saleh, kami hidup dengan arif, kami hidup dengan bijaksana di hadapan-Mu. Mari terus selidiki hati kami, mari terus selidiki pikiran kami, Tuhan. Dan kami menyerahkan semua dalam tangan kasih-Mu, Tuhan. Kami percaya Allah akan menolong kami di dalam pengiringan kami akan Engkau. Terima kasih, dan sepanjang hari ini Tuhan, untuk segala hal yang kami kerjakan, kami percaya Allah juga yang akan menolong kami. Terima kasih. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.